Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa sholli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini insyaallah saya akan menyampaikan masalah tayamum. Jadi tayamum merupakan rukhsah atau keringanan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi junub. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang membolehkan kita melaksanakan tayamum adalah pertama, apabila kita tidak menemukan air atau tidak ada air. Yang kedua, apabila kita sedang sakit dan sakitnya itu atau penyakitnya itu kata dokter tidak boleh terkena air. Kalau terkena air, penyakitnya akan bertambah parah. Maka di situ kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum sebagai pengganti wudu atau pengganti adus. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dikatakan bahwa tayamum ini merupakan keringanan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu kalau di perjalanan tidak menemukan air, maka mereka tidak melaksanakan sholat. Nanti saja sholatnya diqodho setelah menemukan air. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut madhab Imam Syafi'i, kata sha'idan thayyibah adalah tanah yang suci. Tanah yang dipakai untuk tayamum itu tanah yang suci, juga yang murni. Tidak tercampur dengan pasir, dengan kafur, juga tidak tercampur dengan yang lainnya. Karena dalam hal ini berbeda. Menurut madhab Imam Maliki, bertayamum boleh dengan segala sesuatu yang menancap ke bumi. Seperti boleh bertayamum kita menepukkan tangan, mengusapkan tangan ke pohon, lalu dipakai kita untuk bertayamum. Dan juga Abu Hanifah membolehkan dengan segala jenis yang ada di bumi. Seperti Imam Abu Hanifah membolehkan bertayamum dengan batu kapur. Dan juga Imam Ahmad, beliau membolehkan bertayamum dengan sesuatu yang tidak ada debunya, seperti bertayamum dengan batu keras. Jadi tangan kita diusapkan ke batu, lalu diusapkan ke anggota tayamum. Saudara-saudaraku, yang dibahas
saya ini adalah tayamum menurut madhab Imam Syafi'i, yaitu memakai tanah yang murni juga suci. Sini kalau kita akan melaksanakan tayamum, tentunya dengan alasan-alasan yang memang memperbolehkan kita untuk melaksanakan tayamum sebagai pengganti wudhu. Yaitu pertama, kalau kita tidak menemukan air, tidak ada air. Yang kedua, kalau kita sakit dan kata dokter tidak boleh penyakit itu terkena air. Sebab kalau terkena air maka penyakitnya akan bertambah parah. Maka kita ganti saja. Kita mau sholat maka ganti dengan tayamum sebagai pengganti wudhu. Namun ada perbedaan kalau kita mau melaksanakan sholat dengan bersucinya dengan tayamum. Jadi tidak boleh melaksanakan tayamumnya sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau kita mau melaksanakan tayamum untuk sholat duhur umpamanya, maka kalau sudah masuk waktunya duhur baru kita boleh melaksanakan tayamum. Sehingga kalau kita belum memasuki waktu duhur, kita sudah tayamum, maka tayamum kita tidak sah. Jadi harus sudah masuk waktunya duhur baru kita melaksanakan tayamum. Caranya kita sediakan tanah yang suci, juga yang kering, juga ada debunya. Ada debunya. Kalau dalam istilah Sunda ada kekebulnya. Jadi ada debunya, atau sengaja kita tumbuk supaya tanah itu bisa halus dan kita pakai untuk bertayamum. Sediakan tanah, lalu kita berniat. Lalu kita berniat dengan lafaz niat seperti ini. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum untuk memperbolehkan melaksanakan sholat. Itu niatnya. Jadi sekali lagi niatnya nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Lalu kita tepukkan tangan, ditepukkan tangan ke tanah yang sudah ada di hadapan kita. Dan sunat kita melaksanakan tayamum ini sama seperti melaksanakan wudhu, sunat menghadap kiblat. Tepukan, ya, ditepukkan, lalu kita angkat sambil berniat, diangkat, lalu kita usapkan ke wajah dengan batasan wajah seperti kita berwudhu saja. Itu ya. Dari atas dimulai dari ujung tempat tumbuhnya rambut, dan di pinggirnya sampai telinga, dan di bawahnya sampai dagu, sama seperti wudhu. Diusapkan dengan cara seperti ini, ditepuk sekali lagi, lalu kita angkat sambil berniat, lalu kita usapkan seperti ini. Diusapkan lalu diangkat ke sini, lalu kita ditepukkan, dihilangkan debu tanah itu yang masih menempel di tangan kita, itu harus dibersihkan. Karena kalau tidak nanti bisa terbawa ke tepukan yang kedua untuk mengusap kedua tangan, Nantinya tanah yang dipakai untuk mengusap kedua tangan itu jadi tanah mustakmal yang tidak sah kalau kita memakai tanah yang sudah mustakmal, artinya dihukumi sudah bekas pakai. Setelah kita mengusap wajah seperti tadi, lalu
kita tepukan lagi tangan ke tanah dan diangkat untuk mengusap kedua tangan. Sunnah dahulukan tangan yang kanan. Dengan cara seperti ini. Ini kan sudah diisi apa? Sudah diisi tanah. Dua telapak tangan masing-masing sudah diisi tanah. Lalu kita angkat ke sini. Lalu kita usapkan seperti ini. Sampai melewati sikut sedikit. Lalu kita putar ke sini. Dan kita diusapkan seperti ini. Dan jangan diteruskan sampai ke ujung jari. Karena di sini, di telapak tangan yang ini, ada tanah untuk mengusap tangan yang kiri. Jadi cukup sampai sini. Lalu kita usapkan yang tangan kanan ini untuk tangan yang sebelah kiri. Dengan cara yang seperti tadi. Begini. Lalu diangkat ke atas ini. Lalu ya baru ini dilanjutkan bebas. Itu cara bertayamum.